Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ba'du. Sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Al-Mukarram, beliau guru kita Yai Asy'ari Munawwar, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Merah, Pak Julianto. Alhamdulillah beberapa malam yang lalu kami sempat bertemu dan silaturahmi di pesantren kami. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas Desa Sungai Merah. Yang saya hormati Bapak Babinsa, kalau tentara Babinsa Pak ya. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kehadirannya di sini adalah bentuk support, bentuk dukungan kepada kita semuanya, anak-anak santri Pagar Nusa yang beberapa waktu ke depan akan berkompetisi mengikuti kejuaraan Miftahul Ulum tingkat pelajar se-Kabupaten Sarolangun. Saya hormati Bapak Kepala Dusun dan Ibu Dinas Kesehatan ya, karena dalam persilatan ini harus ada petugas medis. Alhamdulillah Ibu bisa hadir. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pengurus semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, jajaran wasit dan juri yang nantinya akan bertugas di dalam turnamen atau kejuaraan ini yang saya banggakan. Dan terakhir anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelang bulan Ramadan ini kita sambut bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang luar biasa. Ini akan membentuk karakter, membentuk mental dari semua pesilat ini agar menjadi santri yang tangguh, generasi muslim yang kuat, punya mental yang tangguh, siap ditempatkan di mana saja nantinya. Tantangan ke depan untuk santri ini semakin lama nanti akan semakin berat. Semakin lama yang akan dihadapi nanti akan semakin banyak model-modelnya. Tidak hanya segi keilmuan saja yang perlu diasah, tapi dari segi mental, bela diri juga perlu diasah. Karena kita punya panutan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selain seorang nabi, pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, dalam banyak sejarah beliau juga adalah panglima perang yang luar biasa. Ada perang Badar, bagaimana Nabi menjadi panglima perang, memimpin 313 tentara muslim berhadap-hadapan dengan lebih dari 3.000 tentara kafir musyrik. Kepanglimaan Nabi, kepemimpinan Nabi, bagaimana dalam peperangan yang mana namanya perang itu, di situ orang ditendang, di situ orang dipijak, di situ orang diterjang, berbagai memakai senjata tajam, dan memang tujuannya untuk saling membunuh. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti itu, jumlah pasukan yang hanya 313 bisa mengalahkan pasukan yang musuh yang 10 kali lipat lebih banyak dari pasukan muslim itu sendiri, diberkah kepemimpinan Nabi. Nabi juga terlibat dalam banyak peperangan dan beliau langsung menjadi panglima. Dikelilingi juga oleh para sahabat-sahabat mulia yang semuanya ketika terjadi peperangan bareng-bareng berada di sisi Nabi, di samping Nabi, ikut mengawal Nabi, mengiring Nabi, ikut dalam peperangan tersebut. Setidaknya ada 4 yang sering disebut, nanti sebentar lagi bulan Ramadan ini sangat sering disebut, ada
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada Khalifah Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Mereka selain seorang sahabat-sahabat mulia, punya kepemimpinan yang luar biasa di umat pada saat itu. Kesemuanya juga adalah panglima perang. Kesemuanya ketika terjadi peperangan, semuanya tampil terlibat di dalamnya. Tidak duduk di belakang meja, tidak diam di rumah saja, tapi turun bersama-sama dengan Rasulullah menghadapi serangan-serangan musuh. Nah, teladan-teladan seperti inilah yang ingin kita warisi. Kita bukan dalam konteks siap menghadapi perang, tidak seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, siapapun musuh kita, kita akan siap untuk menghadapinya. Pendekar, pendekar, Pagar Nusa, Pagar Nusa, NKRI, Pancasila, bela ulama, bela kiai. Nah, itu slogan kami Pak Babi. Ya, NKRI pasti akan kami jaga. Dijaga dari apa? Dari berbagai macam serangan. Tidak hanya dari luar, mungkin juga dari dalam. Tidak hanya dari musuh yang nampak, tapi juga mungkin yang tidak nampak. Karena itu di Pagar Nusa pakainya komplit. Bila diri secara fisik diajarkan, bila diri secara ruhani juga diajarkan. Ada wirid, ada zikir yang harus dilakukan, selain ada senam jurus, gerakan jurus yang juga harus dipraktek. Dan kita semuanya kumpul di sini pada hari ini untuk mengadakan kompetisi, mengadakan turnamen. Ini kembali tujuannya adalah mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan yang lebih penting juga melatih mental kalian semuanya. Supaya nanti kita betul-betul berhadapan dengan musuh, semuanya siap untuk menghadapinya. Anak-anakku semuanya, ini ajang yang memang sudah direncanakan lama. Tahun kemarin kita adakan di BLK Al-Fatah, di samping Kantor Camat Siku. Kelasnya semua kelas dari pelajar sampai dengan dewasa. Tahun ini pun kita adakan kembali, hanya saja karena berbagai kesibukan, termasuk juga beberapa acara yang harus kami hadiri di tingkat nasional mewakili Pagar Nusa, maka sedianya kami laksanakan tingkat cabang ini bulan Maret ini. Tapi mau nggak mau kita punya kehendak, semuanya punya kehendak, saya sendiri punya kehendak, tetapi Allah punya kehendak yang lain, belum bisa terlaksana untuk tingkat umum. Maka kemarin saya didatangin oleh kawan-kawan pengurus Pagar Nusa Kecamatan Pelawan, sekaligus pengurus komisariat dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum, minta izin, mohon izin untuk diadakan tingkat pelajar. Saya sampaikan pada waktu itu, silahkan, yang penting ada yang mau tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab berarti apapun yang terjadi dalam kejuaraan ini nanti akan bisa diurus dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kemarin menyatakan siap, dan kemudian disepakati tanggal ini sebagai hari pembukaan, dan beberapa waktu ke depan nanti akan berlangsung antar pelajar. Jadi ini tingkatnya antar pelajar, Pak Yai. Pelajar itu kalau nggak salah maksimal umurnya 18 tahun, begitu Pak Amar? Sampai maksimal umur 18 tahun. Nanti insya Allah yang tingkat umum di atas pelajar, di atas 18 tahun sampai dengan 23, 20 sampai dengan 25, bahkan nanti kita mau buka juga yang kelas pradewasa barangkali di atas 30, itu nanti kita akan adakan insya Allah nanti setelah lebaran nanti. Ini sebagai langkah pemanasan menuju ke kejuaraan yang lebih besar lagi. Karena kita sudah mengagendakan wajib tiap tahun harus ada kejuaraan internal kita, kejuaraan cabang Pagar Nusa. Ini untuk membekali, untuk penyiapan atlet-atlet paling penting. Karena kita selain dituntut untuk melatih
personal, bela diri secara personal, kita dituntut juga untuk bela diri untuk prestasi. Dan prestasi kita sudah alhamdulillah, kalau Pagar Nusa kelasnya di Provinsi Jambi sudah beberapa kali juara umum. Selalu kalau diadakan event antar kabupaten di lingkungan Pagar Nusa, insya Allah alhamdulillah Sarolangun selalu menjadi juara umum. Terakhir kemarin menjelang pemberangkatan ke 17 tahun yang lalu, dari 29 kelas yang dipertandingkan, 19 kelas. Jadi 19 dari 29. 19 kelas itu juara satunya anak Sarolangun Bagades. Ini anak-anak kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya ini. Dan kemarin kita berangkatkan juga 19 orang ini mewakili Provinsi Jambi di kejuaraan nasional Pagar Nusa di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah tahun kemarin, akhir bulan atau kalau saya nggak salah ingat, akhir November atau akhir Desember kemarin, alhamdulillah. Dan prestasinya pun luar biasa. Ada anak-anak kita yang berhasil meraih medali baik perak maupun perunggu. Ini langkah-langkahnya akan terus kita lakukan supaya pencaksilat untuk prestasi bisa membangkitkan semangat-semangat semuanya, bisa memberi kebanggaan kepada lembaga, bisa memberi kebanggaan juga untuk pribadi atau diri sendiri dari masing-masing pesilat itu sendiri. Karena ketika sudah berprestasi akan banyak jalan yang bisa ditempuh. Salah satu contoh yang kelas 3 aliyah, kalau mau masuk perguruan tinggi itu ada jalur khusus, namanya jalur penelusuran minat, bakat dan prestasi. Mau kuliah dimanapun, kalau punya prestasi akan difasilitasi dan ada jalur khusus. Jadi nggak usah ikut tes secara umum, ya. Tidak usah ikut tes secara umum, punya bekal prestasi di tingkat provinsi paling minimal. Udah apalagi kalau sampai tingkat nasional akan bisa masuk kuliah, diterima di perguruan tinggi manapun yang kalian kehendaki. Itu sudah berlangsung tesnya kemarin, ya. Dan kemarin sudah kita daftarkan, tetapi kebetulan kemarin itu karena habis kita ikuti Perseni NU di Solo, karena anak ikut Perseni kemarin beberapa ada yang daftar. Kita masih tunggu hasilnya, nanti belum diumumkan apakah nanti lulus atau tidak, karena baru beberapa minggu yang lalu. Saya harap nanti pesilat-pesilat ini juga punya jalur prestasi sehingga bisa mudah masuk kemanapun. Ke Kejaksaan, beberapa alumni kita juga pernah datang ke tempat kita untuk legalisir pengesahan sebagai anggota. Piagam sebagai anggota minta dilegalisir oleh kita. Karena itu juga akan menjadi salah satu syarat penting ketika anak ini nanti mendaftar sebagai salah satu pegawai di lembaga-lembaga hukum. Kejaksaan yang sudah jelas itu. Kemudian di kepolisian itu juga menjadi salah satu syarat yang memperkuat. Syarat yang membuatnya membuatnya nilai lebih dibanding dengan pendaftar-pendaftar yang lainnya. Saya kira itu dari saya mohon nanti kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu koordinasi, silakan koordinasikan. Kami selaku pengurus cabang pasti siap membantu, ya, pasti apapun yang menjadi kekurangannya akan kita upayakan untuk kita tutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan bareng-bareng kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng-bareng untuk membuka kegiatan Pagar Nusa Miftahul Ulum Cup Kabupaten Sarolangun. Mari kita buka dengan bareng-bareng membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri, walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya belinya. Pendekar, pendekar, Pagar Nusa, NKRI, Pancasila, bela Kiai sampai mati.
Proses pemukulan gong sebagai tanda dibukanya kejuaraan Miftahul Ulum Cup oleh pimpinan cabang Kiai Hajar Sayuti didampingi seluruh tamu kehormatan. Mas Hanif juri 3 Sadiatun. Panggilan wasit juri. Kita mana? Panggilan pesilat sudut merah. Panggilan pesilat sudut biru. Panggilan kedua pesilat. Sudut merah. Papan bukunya. Ingat, ofisialnya push up 10 kali. Jadi diperhatikan ya pada atletnya atau ofisial. Ingat, atletnya dari foto atau buku. Kalau untuk
cewek aksesoris tidak boleh memakai ya, seperti anting, cincin, gelang dan kalung. Itu untuk yang cewek. Dan kalau bisa yang cewek itu harus memakai pembalut. Ciri 1, ciri 2, ciri 3, tadi dan tadi. Babak pertama dimulai. Jarak sampai sudut barat. Kemudian sampai sudut kiri. Panggilan dari sudut merah. Ingat ya, waktu penghormatan yaitu wasit dulu, baru pertandingan. Oh ya, apa bukannya pakai salam bahasa Rusia ya? Semuanya dari ingat ya, bagi atlet salam pembukaannya yaitu harus pembukaan bahasa Rusia. Panggilan sudut biru. Ya, panggilan kedua disilakan.
Juri 1, juri 2, juri 3, ready, timer, start. Bersedia. Mulai. Babak pertama dimulai. Jadwal disuruh biru dengan jadwal tangkapan. Mulai. Jadwal gagal. Bersedia. Mulai. Bersedia. Mulai. Babak pertama selesai. Untuk bersiap-siap, yaitu partai kedua kelas B remaja putra, yaitu dari PAU bernama Jaringan dari sudut merah dan Anur B yang bernama Brahma Rangga dari sudut biru untuk mempersiapkan diri. Bersedia. Mulai. Babak kedua dimulai. Jadwal sah di sudut biru. Bersedia. Mulai. Jadwal sah untuk sudut biru. Bersedia. Mulai. Jadwal sah untuk sudut merah. Bersedia. Mulai.
Jadwal sah untuk sudut biru. Ya. Sah. Sah. Mulai. Babak 2 selesai. Keputusan pemenang. Keputusan pemenang. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut biru dengan skor 3-0. Sekali lagi kami informasikan untuk mempersingkat waktu, terutama perhatian terkhusus untuk para pelatih dan dukung terus channel kami Jalur Langit 86 dengan ngeklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.